Kalau ada orang bermimpi pengen jadi pemimpin, ujungnya itu keliru. Orang pengen kekuasaan sebagai tujuan hidupnya, keliru. Ya, karena kepemimpinan itu bukan goal. Kepemimpinan itu sarana untuk sesuatu yang lebih besar. Pemimpin perlu punya janji Tuhan dan dorong semua orang yang dipimpinnya untuk punya janji Tuhan. Apa yang kita nikmati hari ini, Yesus keturunan Daud itu dimulainya di pasal 7 ayat 1 ayat 2. Waktu Daud merenung, what else can I do? Apalagi yang bisa aku buat supaya Tuhan senang? Saya beri judul 2 Samuel pasal 78 adalah Behind the Scenes Leaders. Jadi pemimpin-pemimpin yang berada di belakang layar. Yang saya maksud siapa? Yang saya maksudkan adalah Nathan. Saudara mungkin jarang dengar namanya Nathan, ya. Dia seorang nabi, sahabat karibnya Daud. Dia tidak celebrated, terkenal seperti Nabi Elia, Nabi Musa, tapi penampilannya yang beberapa kali saja itu merubah sejarah secara luar biasa, yang dampaknya sudah rasakan sampai hari ini. Ya, dia muncul mungkin cuma 7-8 kali, tapi itu di waktu sejarah terbentuk dan pengaruhnya luar biasa. Dan dia tidak tampil seperti selebriti, tidak terkenal seperti nabi yang lain. Dia main di belakang layar. Dan saya tahu banyak pemimpin yang main di belakang layar, tapi dampaknya lebih besar daripada pemimpin yang terkenal, yang di atas panggung, yang fasih berbicara, dan segala macam. Nah, introduction saya begini. Ini pasal 2 Samuel pasal 7 ini penting sekali. Dia semacam tonggak dalam sejarah kerajaan Allah. Di dalam perjanjian lama, kalau saudara belajar sedikit-sedikit teologi perjanjian lama, ada 4 covenant, ada 4 perjanjian yang besar. Ya. Yang pertama itu covenant antara Tuhan dengan Abraham. Ya, kita belajar dibuatnya di Hebron. Di Kejadian 15 itu upacaranya. Terus kemudian Kejadian 17 itu pronouncement covenant-nya. Pertama, perjanjian Tuhan dengan Abraham. Yang menjadi fokus daripada perjanjian Tuhan dengan Abraham adalah keturunannya akan menjadi bangsa-bangsa dan Tuhan akan memberikan tanah perjanjian kepada mereka. Kita sebut itu Abrahamic Covenant. Tandanya bahwa orang Israel itu pilihan Tuhan apa? Bahwa mereka tinggal di tanah perjanjian. Itu sebabnya walaupun setelah sekian abad terusir, tahun 48 orang-orang Yahudi kembali ke tanah perjanjian, menegakkan kembali negara Israel. Ya. Jadi waktu mereka dibuang ke Babylon, mereka bingung karena tanda bahwa mereka umat pilihan adalah tanah perjanjian. Itu adalah tanda daripada covenant antara Tuhan dengan Abraham. Yang kedua, covenant Tuhan dengan Musa. Terjadinya di mana? Di Gunung Sinai. Dalam covenant yang kedua ini, Tuhan memberikan Taurat. Ya. Jadi Taurat itu tanda bahwa orang Israel itu umat pilihan. Di dalam Ulangan, Musa berkata, bangsa mana yang seberuntung bangsa Israel, yang punya Taurat begitu sempurna, firman Allah yang begitu sempurna. Jadi Taurat itu adalah tandanya kalau selama Taurat ada, bangsa Israel yakin mereka umat pilihan Tuhan. Itu sebabnya dalam Ulangan pasal 6, Taurat harus diajarkan
ke anak, ke cucu, ke segala keturunan. Tidak boleh terputus. Karena tanda daripada mereka pilihan Allah adalah Taurat. Yang ketiga adalah yang kita hadapi sekarang. Davidic Covenant. Tadi Mosaic Covenant, sekarang Davidic Covenant. Covenant perjanjian dengan Daud. Covenant dengan Daud ini covenant kerajaan. Sejauh keturunannya Daud menjadi raja, maka umat Israel tahu mereka adalah umat pilihan Tuhan. Jadi apa yang disampaikan Nathan kepada Daud bahwa kerajaannya akan selama-lamanya adalah nubuatan akan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah keturunan Daud, makanya disebut Isa anak Daud, keturunannya Daud. Dan kerajaannya Tuhan Yesus itu kokoh sampai selama-lamanya, kerajaan kekal. Itu yang dimaksud di dalam nubuatan 2 Samuel 7 ya, ayat 14 sampai 16. Tuhan mengatakan lewat keturunannya akan bangkit raja yang akan memerintah dengan kekal. Jadi semua nubuat itu ada penggenapan segera, ada penggenapan kemudian hari. Penggenapan segera siapa? Salomo jadi raja menggantikan Daud, ya, yang disayang Tuhan, diluaskan kerajaannya, diberkati. Tapi penggenapan utuhnya ada di dalam Tuhan Yesus. Ya. Kalau sudah perhatikan Matius, silsilah Tuhan Yesus, dia adalah keturunan dari Daud lewat Salomo. Tapi kalau sudah lihat Lukas, ya, silsilahnya Tuhan Yesus lewat Maria, Yesus adalah keturunannya Daud lewat Nathan. Nathan itu siapa? Adiknya Salomo, ya, juga anak-anaknya Batseba. Jadi kita mau bahas tentang pemimpin dari belakang layar, mempelajari hidupnya Nathan. Tapi kita juga akan belajar banyak dari Daud. Jadi ini pasal penting sekali, karena lewat pasal-pasal ini, pasal 7 khususnya, maka semua kita menerima perjanjian Daud, yaitu Yesus menjadi raja selama-lamanya. Ya. Sejauh kita percaya pada Yesus, maka kita adalah bagian daripada Davidic Covenant, perjanjiannya Tuhan dengan Daud. Melengkapi apa yang sudah pelajari, ada 5 topik yang saya mau bahas. Yang pertama, purpose daripada biblical leadership. Leadership, menurut saya, itu bukan goalnya. Kalau ada orang bermimpi pengen jadi pemimpin, ujungnya itu keliru. Orang pengen kekuasaan sebagai tujuan hidupnya, keliru. Ya, karena kepemimpinan itu bukan goal. Kepemimpinan itu sarana untuk sesuatu yang lebih besar. Ya, kepemimpinan satu alat untuk melayani tujuan yang lebih besar. Nah, kita lihat tujuan kepemimpinan yang alkitabiah itu apa? Saya pelajari ini dari ambisi-ambisi kudusnya Daud. Ya, ada 3. Yang pertama, Daud ingin supaya lewat kepemimpinannya nama Tuhan dimuliakan dengan maksimal. Daud ini punya hati luar biasa. Dia selalu pikir gagasan bagaimana membesarkan nama Tuhan lebih daripada orang-orang lain. Jadi dia di pasal 7 ayat 1, ayat 2 dia mulai bercerita tentang keinginannya membangun rumah Tuhan yang super magnificent. Lah, tidak ada gagasan di Taurat di mana-mana ada tempel, ada bait Allah, itu nggak ada. Ya. Gagasannya adalah tabernakel, kemah Tuhan, dibangunnya terperinci, ukurannya semua diatur. Ya. Tapi Daud, dia pikir kekuasaan, otoritas sebagai raja buat apa? Buat memuliakan nama Tuhan. Jadi sekali lagi, saudara mimpin, baik itu mimpin keluarga, mimpin perusahaan, mimpin gereja, mimpin pelayanan. Nomor 1, purpose of leadership, membawa kemuliaan bagi Tuhan secara maksimal. Karena memang Yesaya berkata, kita ini diciptakan, manusia diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, pertanyaannya, apa yang ada di pikiran saudara sekarang? Apa yang saudara mau buat? Ya, saya kalau membaca begini, bayangkan saya duduk dengan Daud dan dengan Nathan,
Tahu-tahu Daud bilang, aku mau bangun rumah yang megah buat Allah. Lalu saya pikirlah, saya mau apa ya? Ya, apa yang saya mau buat supaya Tuhan dimuliakan dengan magnificent, dengan luar biasa. Sekarang pertanyaan buat saudara, apa yang saudara mau buat? Ya, saudara mengasihi Tuhan lebih daripada semua yang di bumi ini. Apa yang saudara mau buat supaya nama Tuhan dimuliakan lewat kepemimpinan saudara? Tujuan nomor dua tertulis di 2 Samuel 8 ayat 15. Setelah Daud bisa mengalahkan semua musuhnya, ya, dia memimpin Israel, ya, seluasnya seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, berbatasan dengan sungai Efrat sampai ke bawah ke padang gurun Sinai, Beersheba. Jadi luas sekali kerajaannya. Kemudian dikatakan dia administer judgment and justice. Jadi pemimpin, tujuannya, pemimpin yang alkitabiah, supaya orang yang dipimpinnya boleh merasakan keadilan dan kebenaran. Dikatakan dalam Alkitab Bahasa Indonesia, keadilan dan kebenaran. Ya. Jadi saudara memimpin keluarga, ya, dalam penelitian BRC dikatakan banyak anak, remaja, pemuda yang rusak, ya, yang pengen bunuh diri, yang kecewa, yang meninggalkan rumah, yang drug, hampir semuanya karena diperlakukan tidak adil di rumah waktu kecil. Di masyarakat banyak kali pertumpahan darah karena apa? Karena ketidakadilan. Jadi pemimpin yang alkitabiah pertama memuliakan Tuhan, nomor dua menegakkan keadilan. Salah satu nilai kerajaan Allah yang paling penting, Allah itu Allah yang adil. Jadi kalau kita mimpin, mau mimpin perusahaan, mimpin keluarga, mimpin gereja, yang tampil adalah keadilan dan kebenaran. Ya. Jadi kita mimpin bukan untuk ketenaran, kita mimpin bukan untuk cari kekayaan, kita mimpin bukan untuk dapat fasilitas-fasilitas, kita mimpin supaya semua yang di bawah pengaruh saya memperoleh keadilan dan kebenaran. Itu sebabnya tiap kali ada satu pemimpin benar, pemimpin tambah baik, keadilan melebar, kebenaran meluas. Maka jangan capek-capek saudara mementori orang, menolong orang, anak saudara, remaja, pemuda, siapapun juga, jadikan pemimpin yang lebih baik. Tambah satu aja pemimpin lebih baik, dunia jadi tempat yang lebih baik. Karena semua pemimpin yang lebih baik, yang alkitabiah, selalu menegakkan keadilan dan kebenaran. Tidak bisa tidur nyenyak kalau ada ketidakadilan. Tidak bisa santai-santai nyaman kalau ada kebenaran dilanggar. Ya. Maka Daud berkata, semua setelah dia perang, capek, segala macam, dia bilang tujuannya adalah menegakkan keadilan dan kebenaran di Israel. Yang ketiga adalah membangkitkan pemimpin-pemimpin lain yang lebih banyak. Supaya apa? Supaya kebaikan yang dia berikan sebagai pemimpin yang alkitabiah, keadilan dan kebenaran, tidak habis waktu dia mati, tapi terus berkesinambungan dan terus meluas. Ya. Jadi ada 3 hal tujuan kepemimpinan yang alkitabiah. Ini bukan option, 3-tiganya harus dikerjakan. 1, katakan, tanyakan pada dirimu, Daud, ya, dia ingin bangun bait Allah yang magnificent. Kalau sudah baca pasal 8, semuanya itu soal Daud mengumpulkan harta untuk bangun bait Allah. Emas, perak, tembaga, segala macam. Ya. Dia ingin bangun yang magnificent. Untuk memuliakan Tuhan. Kepemimpinan untuk memuliakan Tuhan. Saudara, sebagai pemimpin, apa yang saudara mau buat? Saudara mau bangun apa? Supaya Tuhan dimuliakan. Nomor 2, tujuan kepemimpinan, ya, seperti yang kita lihat tadi, adalah supaya menegakkan keadilan dan kebenaran. Keadilan dan kebenaran ditegakkan atas semua yang sudah pimpin. Nomor 3, membangkitkan pemimpin-pemimpin yang lebih muda, generasi berikutnya. Supaya apa? Supaya keadilan dan kebenaran yang sudah tegakkan
berlangsung terus, sustainable, berjalan terus dan makin meluas. Tambah satu orang saja, pemimpin yang benar, yang adil, dunia menjadi tempat yang lebih baik. Hal kedua yang saya pelajari dari dua pasal ini adalah fokusnya. Ya. Dalam kita memimpin sebagai pemimpin yang alkitabiah, kita bisa punya fokus macam-macam. Strategi yang harus bagus, ya. Mungkin bagaimana bangun aset supaya program berjalan terus. Tapi minimal ada 4 hal ini kita belajar dari Daud. Saya belajar dari Daud. Ada 4 hal yang saya perlu fokus minimal. Ya. Kalau terlalu banyak tidak bisa fokus kita. 4 hal ini menjadi pemimpin yang bisa berdampak seperti Daud. Saya ambil dari mana? Saya ambil dari doanya Daud. Doanya Daud di pasal 7 mencantumkan 4 fokus daripada kepemimpinannya Daud. Apa saja fokus pemimpin yang alkitabiah? Nomor 1, pemimpin-pemimpin yang benar, yang alkitabiah, lebih memilih visi daripada berkat-berkat hari ini. Visi masa depan itu lebih penting daripada berkat hari ini. Pemimpin itu hidup di masa depan. Ya. Alkitab berkata kalau tidak ada visi, kacaulah negara, rusaklah rakyat. Ya. Jadi visi sangat penting. Pemimpin yang tidak ada visi hanya maintain keadaan hari ini supaya tidak mati, supaya tidak ambruk. Itu bukan pemimpin. Pemimpin selalu dikaitkan dengan visi. Waktu Yesus memanggil muridnya yang pertama kali, dia bukan hanya memanggil, ikutlah aku, bukan. Pemimpin yang mau ikut pemimpin lain selalu karena visinya. Ya, Yesus berkata, ikutlah aku. Terus dia kasih visi ke mereka. Aku akan jadikan kamu penjala manusia. Jadi diajak lihat ke depan. Nanti kemudian hari, kamu akan jadi penjala manusia. Begitu lihat visi yang besar seperti itu, ditinggal semua sama Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes. Semua jalannya ditinggal, ikut Tuhan Yesus. Pemimpin tidak harus punya visi. Tapi hari ini, banyak pemimpin di gereja, di pelayanan, ya, tidak punya visi ke depan. Dia hanya sibuk ngurusi persoalan hari ini, problem solving hari ini. Disibukkan oleh setan dengan persoalan hari ini, ya. Cuman tujuannya survive saja. Pemimpin harus go beyond survive. Harus lihat visi ke depan. Kalau saudara tidak punya visi depan, malam ini minta Tuhan visi ke depan apa? Karena pemimpin itu tujuannya membawa orang yang dipimpin dari poin A ke poin B. Kalau saudara tidak bisa lihat poin B, saudara tidak mimpin orang kemana-mana. Tetap tinggal di poin A terus. Jadi yang nomor 1, pilar nomor 1 seorang pemimpin, harus ada visi yang dari Tuhan. Dan visi ke depan itu lebih penting dari berkat hari ini. Nah, banyak pemimpin lebih mementingkan berkat hari ini daripada ngejar visi ke depan. Jadi itu yang pertama, pilar kepemimpinan Kristen. Yang kedua, pemimpin tahu bahwa identitas kelompok yang kuat itu sangat powerful. Ya, Daud tahu itu juga. Dia ngomong seperti waktu Musa ngomong ke orang Israel. Dikatakan di seluruh bumi, pasal 7 ayat 23, tidak ada bangsa yang seperti bangsa Israel. Israel satu-satunya bangsa yang telah engkau bebaskan dari perbudakan untuk menjadi umatmu sendiri. Jadi orang Israel makin kuat identitasnya karena apa? Mereka merasa mereka bangsa pilihan. Mereka istimewa. Mereka punya rasa belonging, kelompok yang kuat sekali. Dan pemimpin yang cerdas selalu bisa memanfaatkan itu. We are different because we love God more than anything else. Kita berbeda karena kita mengasihi Tuhan lebih daripada semua yang lain. Ya. Kita berbeda apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Bahkan waktu kita masih berdosa sekalipun. Jadi identitas kelompok itu powerful sekali untuk menggerakkan orang. Ya, biasanya kalau kita punya identitas kelompok, itu energinya untuk menang besar sekali. Dan Daud tahu itu. Dan kita perlu tahu juga, ya, bahwa
identitas kelompok perlu dibangun, culture perlu dibangun. Pilar nomor 3 yang penting adalah pemimpin tahu pengharapan itu aset yang paling besar. Pengharapan munculnya dari mana? Dari janji Tuhan. Ya. Janji Tuhan itu menghasilkan pengharapan. Kalau orang tidak ada pengharapan 1 detik aja, dia pasti mikir untuk bunuh diri, pengen mati dan segala macam. Pengharapan membuat orang bisa resilient, ya bisa tegar, bisa ulet, tidak gampang menyerah. Daud tahu dia butuh ini, maka dia ingatkan kepada dalam doanya itu adalah janji Tuhan. Pemimpin Alkitabiah tahu power of God's promise. Kita harus ingatkan terus, banyak pemimpin jatuh bukan karena iblisnya kuat, tapi karena kita lupa janji Tuhan. Dikatakan ayat ini di 7:24, maka engkau sudah menentukan umatmu Israel akan suatu bangsa bagi dirimu sampai selama-lamanya. Tuhan janji umat Israel menjadi umatnya selama-lamanya. Itu menjadi pengharapan dalam keadaan terdesak, mungkin dalam keadaan kepepet, dalam bisnis, di keluarga, banyak persoalan, keuangan, keluarga, macam-macam di pelayanan. Yang buat kita bertahan apa? Pengharapan. Pengharapan dari mana? Janji Tuhan. Kalau sudah tidak punya janji Tuhan hari ini, minta sama Tuhan. Pemimpin perlu punya janji Tuhan. Dan dorong semua orang yang dipimpinnya untuk punya janji Tuhan. Dan yang keempat, pemimpin yang Alkitabiah tidak fokus pada sukses hari ini, tapi fokus pada legacy. Setelah dia tidak ada, bagaimana pelayanan, bagaimana gereja, bagaimana anak cucunya, bagaimana generasi berikutnya. Pemimpin Alkitabiah fokus pada legacy, pewarisnya, penerusnya, generasi berikutnya. Dikatakan ayat 29 pasal 7, maka keturunanku akan tetap kau berkati untuk selama-lamanya. 4 pilar ini penting untuk memimpin Alkitabiah. 1, visi dari Tuhan. Kedua, identitas, ya, bahwa Tuhan mengasihi kita pada saat kita masih berdosa sekalipun. Ya. Yang ketiga, promise, berdiri atas janji Tuhan. Dan keempat, legacy. Jangan cari sukses hari ini, cari legacy untuk generasi berikutnya. Hal yang ketiga yang saya pelajari dari 2 pasal ini adalah janji-janji kepemimpinan yang Alkitabiah. Ini semua yang disampaikan Nabi Nathan kepada Daud, apa yang sudah dikerjakan Tuhan kepada Daud. Nah, kalau kita ini juga penerima Davidic Covenant, perjanjiannya Daud, maka janji-janji ini juga untuk kita, untuk saudara dan untuk saya. Ya. Yang pertama, apa yang melekat pada janji kepemimpinan yang Alkitabiah. Dikatakan Tuhan berkata pada Daud, engkau telah kuambil dari pekerjaanmu, menggembalakan domba di padang, kuangkat menjadi raja di atas umat Israel. Jadi yang pertama yang Tuhan janjikan adalah kita akan ditempatkan di a place of influence of authority, ya, of power of authority. Jadi Tuhan mengambil kita mungkin dari masa depan kita yang buruk, yang tidak berarti atau apapun juga. Ya, Tuhan angkat kita menjadi pemimpin dengan otoritas ilahi. Ini yang janji Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan seperti Daud mengasihi Tuhan, maka kita akan memimpin dengan otoritas. Banyak pemimpin tidak memimpin dengan otoritas. Ya. Dia pakai ancaman, ya, dia pakai ngancam dengan gaji, ngancam dengan ini, ngancam itu. Tidak ada otoritasnya. Pemimpin Kristen harus memimpin dengan otoritas, kewibawaan surga. Yang kedua, janji Tuhan apa? Tuhan menjanjikan sukses dan kemenangan. Dikatakan 3 kali. 8 ayat 14, 7 ayat 9 dikatakan Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud kemanapun dia pergi. Bukan hanya kalau ke utara, bukan hanya kalau pas ke selatan, bukan hanya kalau madep ke barat, ke timur, tidak. Kemanapun dia pergi, sejauh hatinya yang melekat pada Tuhan, Tuhan berikan kemenangan. Janjinya Tuhan pada Daud, juga janji Tuhan pada saudara. Kalau hatimu melekat pada Tuhan, dia janjikan sukses dan kemenangan. Yang ketiga,
Janji Tuhan apa buat pemimpin yang alkitabiah yang hatinya melekat pada Tuhan? Damai dan perlindungan. Dikatakan pasal 7 ayat 1 dan 11, aku memberi keamanan kepadamu dari semua musuhmu. Musuhnya Daud banyak, ada baca Mazmur, musuhnya di kanan, di kiri, di mana-mana mau mencelakai dia. Tapi Tuhan memberikan rasa aman, memberikan damai, memberikan jaminan, memberikan perlindungan kepada Daud. Janjinya juga untuk saudara dan saya. Walaupun kelihatannya tekanannya banyak lewat COVID, harga-harga naik lewat perang Ukraine, tapi Tuhan menjanjikan rasa damai di hati. Tuhan janjikan perlindungan. Nomor 4, Tuhan menjanjikan tuntunan dan tujuan visi. Ya. Dikatakan di ayat 7 ayat 10, aku akan menentukan suatu tempat bagi umatku Israel. Tuhan tidak hanya memberikan tujuannya kemana, tapi juga tuntunan. Saudara sebagai pemimpin, kalau belum jelas tujuanmu kemana, tanya Tuhan. Ada pepatah berkata, ada 2 tanggal yang paling penting di dunia ini dalam hidup kita. 1, tanggal waktu saudara lahir. Yang kedua, tanggal waktu saudara tahu kenapa saudara lahir. Itu tujuan hidup saudara. Ya, tanggal yang sangat penting. Lebih penting daripada yang lain. Jadi Tuhan menjanjikan dia akan berikan tuntunan dan petunjuk kemana saudara akan pergi. Kalau hatimu melekat pada Tuhan. Yang nomor 5, ya, Tuhan menjanjikan reputasi dan legacy kepada saudara. Dikatakan 7 ayat 9, 8 ayat 13, aku akan membuat namamu besar seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Janji Tuhan dan sudah dikerjakan pada Daud. Dia akan membuat reputasi kita mendahului kita. Orang-orang belum ketemu kita sudah mendengar bagaimana hidup kita yang penuh integritas, hidup kita yang ulet, hidup kita yang tidak gampang menyerah, hidup kita yang mengasihi Tuhan. Reputasi kita mendahului kita. Reputasi bahwa kita mencetak banyak pemimpin muda, kita memberikan hidup untuk generasi mendatang. Reputasi kita mendahului kehadiran kita. Yang keenam, Tuhan menjanjikan kepada kita pemimpin-pemimpin ke depan, penerus-penerus kita. Dikatakan Tuhan akan mendirikan bagimu dinasti atau rumah turun-temurun yang meneruskan kepemimpinan kita. Kalau hati kita melekat pada Tuhan, ikut tuntunannya Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita pemimpin-pemimpin banyak setelah kita yang lebih hebat daripada kita. Ya. Ini adalah janji-janji Tuhan untuk mereka yang embrace Davidic Covenant lewat Tuhan Yesus. Ya. Janji sudah pegang. Salah satu dari semua 6 hal tadi sudah sangat powerful. Kalau dari 2 pasal ini ada 3 hal yang menonjol, yang masuk dalam hati saya luar biasa. Ya. Yang pertama, belajar dari Daud dan Nathan. Kasihnya Daud pada Tuhan itu luar biasa. Dia selalu penuh gagasan. What can I do? What else can I do? Apalagi yang bisa aku buat untuk ungkapkan kasihku pada Tuhan. Dia tidak baca di textbook tentang harus bangun rumah Allah, harus bangun bait Allah dari tembok. Tidak ada textbooknya. Tapi dia selalu mikir setiap saat duduk, minum kopi, saat jalan, pikirannya saat mandi, saat apapun juga mikir, apalagi yang bisa aku buat? Karena hatinya mengasihi Tuhan luar biasa. Apalagi yang bisa aku buat supaya nama Tuhan dibesarkan, supaya Tuhan senang siang ini, pagi ini, malam ini. Saya tersentuh luar biasa. Karena apa? Davidic Covenant ini, janji Tuhan, sehingga Yesus lahir dari keturunannya Daud, itu gagasan awalnya dari sini. Dari Daud dulu. Dia ungkapkan kasihnya kepada Tuhan. Dia ingin membangun sesuatu yang istimewa buat Tuhan. Tuhan hatinya terenyuh. Walaupun dia tidak izinkan Daud bangun, tapi dia berkata, sebaliknya, aku akan mengokohkan tahtamu, dan dari keturunanmu kerajaannya tidak akan habis, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita nikmati hari ini, Yesus keturunan Daud itu dimulainya di pasal 7 ayat 1 ayat 2.
Waktu Daud merenung, what else can I do? Apalagi yang bisa aku buat supaya Tuhan senang? Kalau tiap saudara sekali aja sehari mikir seperti itu. Ya. Ini Daud setiap saat mikir, apalagi yang bisa aku buat? Apalagi? Hatinya Tuhan terharu. Kemudian dia membuat perjanjian dengan Daud. Daud, apapun terjadi, keturunanmu nanti adalah Mesias. Dan kerajaannya tidak akan goyah selama-lamanya. Yang nomor 2, saya terharu lihat kerendahan hatinya Nathan. Tradisi berkata Nathan ini dimentori oleh Samuel, sekolah nabi-nabi, dan dia penulis daripada kitab-kitab ini. Waktu Daud berembuk dengan dia, Daud belum tanya ke Tuhan. Ya, dia ngomong ke sahabatnya Nathan. Nathan juga dilalah tidak tanya ke Tuhan. Dia langsung jawab, jalankan apa yang kamu pikirkan itu baik, jalankan saja. Malamnya Tuhan tegur dia, tidak boleh. Bukan dia yang bangun, nanti anaknya yang bangun. Terus dia cepat malam itu kembali ke Daud, dia sampaikan pesan Tuhan lagi. Nah mestinya kan ini tidak usah dia yang nulis, kenapa ditulis bahwa dia salah, ya. Kemudian dia ditegur Tuhan malamnya. Kenapa tidak langsung aja ditulis bahwa Tuhan ngomong bukan Daud? Ini kerendahan hatinya Nathan ini luar biasa. Dia ungkapkan untuk dia selalu ingat, jangan assume apa-apa. Ya. Belum tentu semua yang kita pikirkan baik itu kehendak Tuhan. Ya, tanya Tuhan dulu. Seringkali kita assume, kita pikir ya udah jalan. Ditanyai orang, ditanya nasihat orang. Saya mau ini, saya mau itu. Jalankan, sudah bagus itu. Padahal kita tidak tanya Tuhan. Ya, berapa kali kita buat seperti itu? Kita pikir bagus, tapi kita tidak tanya Tuhan. Dan Nathan dengan kerendahan hatinya dia tulis semua prosesnya supaya orang seperti saudara, seperti saya belajar. Ya, jangan gampang-gampang. Ya, kalau diminta nasihat orang langsung, ya kerjakan kelihatannya bagus. Tanya Tuhan dulu. Satu, kedua, kita mau rendah hati seperti Nathan, salah, ngakui salah supaya tidak berbuat salah lagi. Yang ketiga, resourceful. Daud itu luar biasa. Sudah diberitahu Tuhan, kamu tidak akan yang bangun nanti anakmu. Kalau dia ngambek, dia bilang, ya wis, nanti kamu cari duit sendiri. Ya. Tapi kalau sudah baca pasal 8 semua, dia ngalahkan Moab, ngalahkan Filistin, ngalahkan Aram, ngalahkan Syria, segala macam. Disebutkan untuk apa? Untuk mengumpulkan emas, perak, tembaga, dan segala macam untuk rumah Allah. Ya. Di pasal 8, 11, 12. Jadi dia tidak sakit hati sama Tuhan, walaupun bukan namanya yang dipasang, ini namanya Salomo, ya. Bukan dia yang terkenal, bukan dia yang terima kreditnya, tapi dia berusaha memberikan yang terbaik, dia kumpulkan semua. Ya, pemimpin sekarang mungkin, kalau bukan gua yang bangun gereja, ya lu cari uang sendiri lah. Kalau bukan gua yang nanti dikenal sebagai pendiri plan ini, ya lu cari uang sendiri. Tapi Daud tidak, walaupun bukan dia yang bangun, walaupun nanti yang tanda tangan prasasti bukan dia, tapi dia cari sekuat tenaga. Dia perang ke sana kemari untuk menolong pemimpin berikutnya. Harry Truman berkata, it's amazing what you can accomplish if you do not care who gets the credit. Sangat menakjubkan apa yang saudara bisa raih bagi Tuhan jika saudara tidak memusingkan siapa yang akan terima pujian. Yang terakhir, belajar dari Nathan, pemimpin yang memimpin dari belakang layar. Perannya apa saja? Ya, peran pertama, dia dengar dari Daud bahwa Daud ingin bikin bangun bait Allah. Tapi kemudian malam itu juga dia datang, dia katakan, Daud, sorry, ini bukan tugasmu, Tuhan tidak mau kamu yang ngerjakan. Saya salah. Ya, kerendahan hatinya datang ke Daud, dia sampaikan, saya keliru tadi pagi. Ya, Tuhan tidak ingin kamu yang mengerjakan ini. Nanti keturunanmu yang mengerjakan. Itu perannya dia yang pertama kali. Mungkin Daud tidak suka hati, ya, tapi tetap dia sampaikan apa firman Tuhan. Yang kedua, ini orang yang menyampaikan janji Tuhan akan datangnya Tuhan Yesus lewat keturunannya Daud di 2 Samuel 7, 14-16. Ya, dia yang menyampaikan dari Tuhan, yang sampai hari ini kita menerima berkatnya lewat Tuhan Yesus. Nabi satu ini.
Ya, tidak terkenal, tidak selebritas, tetapi dia yang menyampaikan janji Tuhan yang penting. Yang ketiga, ya, pertanyaan buat saudara di setiap line ini adalah, pernah enggak saudara rindu menyampaikan janji Tuhan di hidupnya orang lain? Ya, menyampaikan janji Tuhan sehingga kemudian menjadi bekal buat dia, buat keturunannya sampai kapanpun juga. Pernah enggak saudara berdoa, Tuhan, aku ingin menyampaikan seperti Nathan, janji Tuhan buat Daud. Yang ketiga, dia tegur Daud. Waktu Daud berzina dengan Batsheba, waktu Daud membunuh Uria, dia hardik Daud, raja dihardik. Ya, dia tidak cari menyenangkan manusia sama sekali. Dia sahabatnya Daud, tapi dia hardik Daud, dia marahi Daud, walaupun Daud itu raja. Saudara punya enggak teman seperti Nathan ini yang memarahi saudara? Pernah enggak saudara jadi Nathan marahi orang yang mungkin lebih berwibawa, pemimpin saudara, ya, karena berbuat salah di hadapan Tuhan? Yang keempat, dia menyampaikan pada Daud juga judgment-nya Tuhan. Dia bilang, hukuman Tuhan karena kamu berzina, karena kamu bunuh Uria ini, A, B, C. Bahkan dia sampaikan anakmu yang pertama dari Batsheba akan mati. Ya. Dia tidak segan-segan menyampaikan kepada Daud berita yang tidak enak. Dia clear apa yang dia sampaikan semua dari Tuhan, bukan dari dirinya sendiri. Nomor 5, hampir saja Adonijah, anak keempatnya Daud, mengambil kekuasaan Raja Israel kalau bukan karena Nathan. Pada saat itu Yoab ya sudah siap-siap mendukung mendeklarasinya Adonia ya di 1 Raja-Raja pasal 1. Kemudian Nathan dengar, dia datang ke Daud yang sudah hampir mati. Dia bilang, apa ini perintah raja? Kalau bukan, tolong dihentikan. Saat itulah kemudian batal Adonia jadi raja, dan tidak lama setelah itu Yoab juga dihukum. Nomor 6, dia yang establish Salomo. Ya, dia yang kemudian hari itu juga membuat Daud memutuskan Salomo jadi penggantinya dia diarak keliling kota. Dan yang ketujuh, dia tahu Batsheba ini hidupnya sulit. Dia sebagai perempuan, ya, tidak bisa apa-apa ngelawan Daud. Kemudian suaminya mati, anak pertamanya mati. Kemudian Adonia mau merebut kekuasaan walaupun Daud sudah janji untuk Salomo. Dalam semua kesulitannya, orang tidak tahu. Tapi Nathan mendampingi terus, walaupun ya backgroundnya mungkin orang dunia ngecap Batsheba ini apa? Dia dulu istrinya Uria, sekarang hidup sama Daud. Mungkin orang menghina dia. Tapi Nathan tidak, dia berikan judgment. Begitu Daud minta ampun, Batsheba minta ampun, sudah selesai urusan dengan Tuhan. Didampingi terus si Batsheba, sampai Batsheba berhutang budi pada Nathan. Waktu anaknya yang ketiga lahir, diberi nama Nathan, adiknya Salomo. Dan saya lihat di Lukas pasal 3:31, ya, Yesus itu keturunannya Nathan, anaknya Daud, lewat Maria. Nathan itu seorang nabi yang menyampaikan pesan Tuhan, bukan dari hatinya sendiri. Seorang teman yang jujur, yang peduli, dia tidak cari muka. Seorang counselor yang mendampingi Daud, mendampingi Batsheba. Tanpa Nathan, Daud tidak akan meraih apa-apa yang dicapainya. Nathan tidak terkenal seperti Elia, Musa, dan yang lain. Ya, tapi pengaruhnya besar, menegakkan Salomo, memberikan janji Tuhan untuk Mesias lahir dari Daud. Pertanyaan renungan, apakah saudara memiliki seorang seperti Nathan dalam hidupmu? Setiap pemimpin, Daud dengar suara Tuhan sering, tapi tetap perlu Nathan. Saya perlu Nathan, saudara perlu Nathan. Kadang-kadang tidak enak ya dengar Nathan, tapi tetap perlu berjalan bersama Nathan. Dalam perjalanan kepemimpinan saudara ada Nathan tidak? Nah, dikatakan di pasal 8
bagian pertama bahwa Daud mengalahkan, menundukkan orang Filistin dan menduduki kota Gad, ibu kotanya orang Filistin. Gad, kenapa kok diduduki Gad? Ya karena Gad itu buat Daud seperti masa lalu yang kalau dia ingat Gad, dia merasa guilty. Daud walaupun sudah banyak menang perang, seringkali dalam kesendiriannya dihantui oleh masa lalunya, yang kebanyakan masa lalu yang suram itu ada kaitannya dengan Gad, ya, di kota Gad. Apa saja? Nah, barangkali saudara, di antara kita ada yang masih dihantui masa lalu. Gad ini mengingatkan Daud tentang pengalaman yang memalukan. Ya. Waktu itu untuk menyelamatkan nyawanya, dia pura-pura gila di gerbangnya kota Gad. Orang-orang Filistin mengejek dia, mungkin orang-orang sebangsanya juga ngejek dia. Demi menyelamatkan nyawanya, dia pura-pura gila. Mungkin ada saudara seperti Daud. Ya. Kalau ingat Gad, ingat pengalaman yang memalukan mungkin di masa lalu. Ya, baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Ya, kalau diingat kita mau masukkan kepala kita di pasir kali. Ya, karena malu pengalaman masa lalu. Dan terus menghantui kita. Ya, mau tampil malu, mau pelayanan malu, karena masa lalu yang memalukan. 2, Gad mengingatkan Daud akan kegagalannya di masa lalu. Ya, pada saat dia melarikan diri dari Saul, dia kemudian menjadi mercenary, pembunuh bayaran dari Raja Akhis, Raja di Gad. Ya, dia jadi budaknya, jadi hambanya orang Filistin yang memerangi bangsanya, malah dia jadikan majikan. Jadi kalau Daud ingat Gad, dia malu dan dia merasa dihantui oleh kegagalannya masa lalu. Dia gagal untuk menanggung penderitaan, sehingga dia kemudian menghambakan diri kepada Filistin yang mewakili orang yang memusuhi umat Tuhan. Ya, mungkin saudara pernah punya masa lalu seperti itu, menghambakan diri kepada mereka yang memusuhi Tuhan. Yang ketiga, Gad mengingatkan Daud akan dosa-dosanya masa lalu. Ya, dosanya apa saja? Daud bunuhi perempuan, anak-anak orang-orang Amalek, orang Amori. Supaya apa? Supaya kebohongannya tidak terbongkar oleh Raja Akhis. Kita pernah belajar ini di 1 Samuel. Jadi murder, membunuh orang yang tidak bersalah. Ya, kalau lihat berita hari-hari ini dibuka, ya, bagaimana orang-orang sipil dibunuh, dianiaya, diperkosa, rasanya marah sekali. Daud pernah bikin salah waktu dia tinggal di Siklag, menjadi satelitnya Gad. Dia bunuh perempuan, anak-anak, dan dia bohong, dishonest. Dia bilang pada Akhis bahwa yang dia perangi orang-orang Israel, padahal yang dia perangi orang Amori dan orang Amalek. Jadi kalau dia ingat Gad, dia ingat dosa-dosanya yang lalu yang terus menghantui dia. Apalagi Gad membawa rasa kecewa, ya, penyesalan yang dalam, karena kegatlah Daud melarikan diri dari proses Tuhan. Tuhan sedang memproses dia menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang tangguh, pemimpin yang compassionate, pemimpin yang percaya Tuhan. Tapi dia tidak tahan dikejar-kejar oleh Saul terus. Dalam kondisi lemah dia lari ke Gad. Ya. Jadi kalau ingat Gad, dia menyesal. Satu-satunya kesalahan terbesar sebelum dia jadi raja adalah lari dari proses Tuhan. Dia tidak sabar. Dia pengen lari dari pembentukan Tuhan. Lari ke Gad. Yang kelima, kita tahu Daud pernah mengalahkan Goliat. Tapi untuk dia bisa menang perang lawan orang Filistin dan semua kejahatannya yang diwakili orang Filistin, tidak cukup hanya mengalahkan Goliat. Karena selain Goliat ada banyak raksasa lain di Gad. Ya, hanya sekali merang tidak membuat Daud menang atas masa lalunya. Jadi
pengalamannya Daud, dia pernah sekali menang lawan Goliat. Memang dia terkenal karena Goliat. Tapi tetap dia dirongrong oleh masa lalunya karena Gat, ibu kotanya orang Filistin. Di pasal yang lalu, di pasal yang kelima, kita lihat waktu orang Filistin dihapus semua, ya, di lembah the Valley of Giants, Tuhan menampakkan diri sebagai Tuhan yang memberi breakthrough. Kemenangan breakthrough atas orang Filistin juga tidak cukup untuk Daud lepas dari masa lalunya yang menghantui dia. Orang Filistin kalah di lembah raksasa, Valley of Giants, kembali ke Gat lagi, bangun kekuatan lagi, nyerang lagi, ganggu lagi. Dan tiap kali Gat masih kuat, Daud selalu dihantui masa lalunya. Maka kemudian di pasal 8 ayat 1, tidak cukup mengalahkan orang Filistin. Tidak cukup membuat mereka menjadi tunduk pada orang Israel. Gat harus diduduki. Kemudian setelah diduduki, kemudian penduduknya dikeluarkan, diganti penduduk yang baru. Demikian juga kita. Banyak kita sudah terima Tuhan Yesus, tapi masih dihantui masa lalu. Ya, dihantui oleh masa lalu yang memalukan, oleh dosa-dosa yang lalu, kegagalan di masa lalu, kadang muncul tiba-tiba membuat kita takut, buat kita khawatir, buat kita lemah, dan segala macam. Tuhan sudah menebus, sudah menyelesaikan masa lalu kita, tapi Gat, itu kubu, ya, pride, kesombongan kita tidak mau membuang itu jauh-jauh. Sehingga Gat terus menghantui kita. Nah, kalau kita ingin lepas dari masa lalu yang menghantui kita, Gat, yaitu pride kita, ya, kesombongan kita. Gat itu pride-nya orang Filistin. Gat itu harus diduduki, ya. Pride-nya harus diduduki, ditundukkan pada Yesus. Kalau pride kita, kesombongan kita sudah tunduk, kita serahkan semua pada Tuhan Yesus, maka masa lalu tidak bisa menghantui kita lagi. Baik itu kegagalan kita, baik itu dosa kita, baik itu kekalahan kita, baik itu pengalaman yang memalukan atau apa saja, sudah selesai di salib Kristus. Tapi seringkali setelah kita terima Yesus, kesombongan kita, pride kita itu masih belum ditundukkan. Gat-nya masih berdiri. Ya, Gat-nya masih ada di hidup kita, pride-nya masih ada. Jadi minta sama Tuhan, jangan terus berpikir kita Daudnya, orang lain Natannya. Kita mau jadi Natan, orang lain Daud, walaupun lebih muda, walaupun istri kita, walaupun anak kita, walaupun lebih miskin, walaupun lebih tidak berpendidikan, Tuhan bisa pakai siapa saja. Cari Daud, cari orang yang diurapi sejak mudanya. Jadi Natan buat mereka. Pride kita bisa ditundukkan dengan memindahkan spotlight dari kita ke Daud, yang mungkin belum kelihatan sekarang, masih gembalakan di padang. Ya, tapi kita lihat urapan Tuhan.